Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada Ibu Sri Lestari, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, dan kepada teman-teman seperjuangan kami tingkat 1 Anestesiologi 2021 ITS Muhammadiyah Surakarta, ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka-buka sejarah tentang peradaban, kalau kita buka-buka buku tentang sejarah, kalau kita membaca tentang sejarah, kita akan mengamati bahwasanya di sana pola tentang sejarah itu sama, ya. Bagaimana suatu kaum, suatu negara ataupun seseorang dalam meraih kesuksesannya, suatu negara dalam meraih kejayaan itu polanya juga seperti sama dari dahulu sampai sekarang. Hanya saja yang berbeda itu tokohnya. Mungkin tokohnya dari waktu ke waktu tentu berbeda karena manusia dan negara itu punya masa-masa sendirinya. Kan tapi polanya sama. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan diri kita. Kita diberikan pilihan untuk hidup, kita diberikan pilihan tentang bagaimana keputusan apa yang mau kita ambil. Dan sebetulnya masa depan itu kita tidak perlu risau karena kita sendiri juga telah mengetahuinya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, ketika kita tekun, ketika kita giat gitu ya. Kalau kita semangat, tentunya masa depan itu juga akan cerah. Walaupun memang takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tapi tentunya polanya itu sekali lagi sama. Kita ambil contoh dulu di kota Mekah sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sana terkenal, bangsa Arab itu terkenal dengan sebutan kaum jahiliyah, kaum yang bodoh, mundur peradabannya. Di sana hanya peperangan yang terjadi, gelut Medina, gitu ya. Akan tapi setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, gitu ya. Setelah 13 tahun, bangsa yang dulu dikenal dengan bangsa jahiliyah itu bisa mendirikan sebuah negara yang maju, ya, yang terkenal pada waktu itu, sampai Raja Heraklius dan Raja di Persia itu tercengang ketika itu. Di kota Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk suatu negara, dan tidak berselang 30 tahun sejak kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an sampai Ali bin Abi Thalib, itu kaum muslimin sudah memiliki kekuasaan yang sangat luas sekali. Dan kalau kita mau menelisik lagi, setelah itu didirikan banyak sekali kerajaan-kerajaan bernuansa Islam, ya, di Andalusia, di Baghdad, di Damaskus, dan di Turki setelah itu. Dan kalau kita mau menelisik tentang pola-pola tersebut, awal yang ada itu juga disebabkan karena ilmu pengetahuan, di mana kaum itu belajar, kaum itu diajari, kaum itu mau giat dalam menuntut ilmu, maka setelah itu mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehingga terwujudlah suatu kejayaan, sehingga tercapailah keinginan-keinginannya. Di Andalusia dulu mula-mula datang dengan pasukan yang sedikit, setelah itu bisa menguasai sampai di Cordova, mendirikan sebuah negara dan membentuk majelis taklim, membentuk madrasah-madrasah, membentuk universitas. Orang-orang Eropa itu datang banyak sekali ke sana untuk belajar, dan setelah itu Andalusia terkenal sampai seantero dunia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah memberikan pilihan kepada kita bagaimana jalan hidup apa yang mau kita ambil. Sebenarnya kalau kita mau merasakan kembali, ya, ketika kita itu sedang bermalas-malasan dan ketika kita sedang bersemangat itu,
perasaan yang ada di dalam hati kita dan kecemerlangan pikiran, ataupun kalau kita bahasakan kebahagiaan seutuhnya itu tercapai ketika kita itu bersemangat, bukan ketika kita bermalas-malasan. Mungkin hanya karena diri kita itu mengikuti nafsu kita ya, karena sifat dasar manusia memang suka mengikuti hawa nafsu, sehingga yang tidak enak ini terus-terus kita ikuti. Maka dari sini marilah kita sadar, saya juga memulai dan kepada panjenengan semuanya, kita berusaha untuk bagaimana improvisasi diri, kita senantiasa meningkatkan diri kita, karena barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Akan tapi barang siapa yang hari ini sama dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Lah, terakhir barang siapa yang hari ini kok malah lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung, humul muflihun, orang-orang yang beruntung, dengan kita senantiasa mengimprovisasi diri kita senantiasa bersemangat, kita senantiasa meningkatkan diri kita, terutama pada bidang keilmuan, karena posisi kita hari ini adalah mahasiswa, mahanya siswa. Kita harus lebih daripada sekedar siswa dalam belajar. Mungkin saya sendiri yang menyampaikan ini belum bisa 100% dalam mengamalkannya, akan tetapi semoga apa yang saya sampaikan ini, kalau teman-teman mendengar, ini bukan hanya sekedar pelengkap tugas saja, akan tetapi bisa menjadi pelecut semangat bagi kita semuanya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Wahai nak, jika engkau hari ini capek ataupun tidak tahan dengan capeknya belajar, maka sesungguhnya engkau harus tahan terhadap hinanya kebodohan di masa mendatang." Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala yarfa, meninggikan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang yang mempelajari ilmu, beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Mari kita meninggikan derajat kita, keluarga kita, agama kita, dan negara kita tentunya, agar bisa meraih peradaban, bisa meraih kemenangan dan memajukan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.